Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Bobi Dimastara dengan nomor NIM 17025190228 dari Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas jurnal dari Agustin Rosalena tentang model budaya organisasi berbasis high and low konteks pada kegiatan komunikasi bisnis antar budaya, dan tips-tips cara berkomunikasi efektif dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang berbasic high konteks kultur. Baiklah, sebelum masuk ke topik pembahasan, kita ada iklan sejenak ya guys ya. Untuk kalian semua yang suka banget olahraga tapi mager buat keluar rumah, kalian bisa banget nih berkunjung ke toko kita. Toko kita berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Di sini kita menjual berbagai peralatan fitness, mulai dari sepeda, magnetic bike. Di sini kita juga ada home gym nih. Ini home gym bisa banget nih buat kalian yang ingin memperbesar otot-otot bahu, bodybuilding dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ini sebagai leg press atau bisa menggunakan butterfly. Selain itu juga kita juga ada treadmill nih. Ini cocok banget nih buat kalian suka menjaga kebugaran. Yang suka banget nih akan lari, ini bisa banget nih kalian lari dalam rumah tanpa perlu panas-panasan. Untuk harga kita beragam. Ada yang mulai dari 3 juta sampai 20 jutaan. Isi yang terkandung dalam artikel tersebut yaitu budaya organisasi yang dijalankan dalam kegiatan komunikasi bisnis pada dasarnya sama halnya dengan komunikasi organisasi yang dilakukan. Para anggota organisasi dengan pemahaman budaya organisasi yang diikutinya mewakili norma-norma perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang ada menjadi wahana untuk mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada pekerja lainnya, seperti yang dikemukakan Robin pada tahun 2002 nomor 241. Jika budaya terbentuk dari norma-norma moral, sosial, dan perilaku dari sebuah organisasi yang didasarkan pada keyakinan, tindak tanduk, dan prioritas anggota-anggotanya, maka pemimpin secara definitif adalah anggota dan banyak mempengaruhi perilaku-perilaku dengan contoh ketulusan anggota organisasi itu sendiri. Di dalam model manajemen apapun, para pemimpin selalu bertanggung jawab atas keteladanannya. Adapun menurut Miller tahun 2003 nomor 110 menyatakan bahwa dalam konteks suatu organisasi biasanya tersusun dari subbudaya yang selalu dinamis dan mengalami proses yang selalu bersaing dan menyatu. Pada dasarnya budaya organisasi diciptakan dan dipelihara oleh anggota-anggota atau subjek organisasi melalui proses komunikasi yang interaktif. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi melalui para pendiri atau generasi yang mengelola dapat menciptakan, mengkomunikasikan, dan mewariskan budaya organisasi. Maksum Group merupakan suatu sistem organisasi yang tersusun secara sistematis, mulai dari direktur, staf direktur, manajer divisi, dan unit, disusun sebagai bentuk mengorganisasi setiap strategi yang akan dikembangkan. Karena itu, di dalam komunikasi organisasi, informasi dapat tersalurkan baik secara formal maupun informal. Dalam budaya organisasi yang dijalankan, Maksum Group termasuk budaya organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasinya, termasuk pendiri dan para pemimpin puncak. Budaya organisasi disebut kuat bila nilai-nilai inti dipegang dan dianut secara intensif dan meluas oleh seluruh anggota organisasi. Dalam hal ini, nilai dasar yang dimiliki Maksum Group diterima, diakui, dan dilaksanakan yang konsisten, selain menyampaikan kepada pegawai tentang bagaimana perilaku yang seharusnya. Adapun peran pemimpin yang menciptakan keterikatan, kesetiaan, komitmen organisasi dalam hal ini dapat menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan karyawan yang terlibat di dalamnya, selain terciptanya stabilitas organisasi sebagai sistem sosial dan adanya pola pedoman perilaku sebagai hasil norma-norma kebiasaan dalam keseharian. Kemudian konsep
budaya organisasi yang diwariskan. Menurut Edward T. Hall yang dikutip Gudikun dan Yun Kim tahun 2002 menyatakan bahwa budaya komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Artinya, anggota organisasi saat melakukan kegiatan komunikasi bisnis juga mengkomunikasikan apa yang dikerjakan dalam budaya yang sudah dipelajari, mulai dari bahasa, aturan, norma yang mempengaruhi perilaku khususnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Seluruh anggota organisasi saat akan melakukan kegiatan bisnis pasti akan membawa budaya konteks tinggi maupun konteks rendah. Sebagian besar komunikasi dituangkan dalam konteks fisik ataupun diinternalisasikan di dalam orang-orang yang berinteraksi. Sangat sedikit komunikasi berupa pesan-pesan verbal dan mampu membaca lingkungan dan perilaku nonverbal. Orang-orang high contact culture mengharapkan orang lain dapat memahami komunikasi nonverbalnya. Jepang, Cina, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya merupakan high context culture. Maksum Group dengan kekuatan dan kekhasan budaya Sundanya juga menganut komunikasi budaya konteks tinggi. Hal ini terlihat dari kuatnya komitmen pada nilai-nilai berupa kejujuran, kedisiplinan, dan kejujuran yang dilandasi banyaknya ungkapan-ungkapan dengan filosofi bahasa Sunda, dan ungkapan aturan yang tegas merupakan implementasi dari filosofi tersebut yang bersifat implisit. Dalam hal ini, semua anggota organisasi lebih menyadari proses penyaringan budaya yang dikomunikasikan oleh para pendiri dan pemimpin puncak. Yang pertama yaitu komitmen pada nilai-nilai. Bagi Maksum Group, nilai-nilai yang dianggap sebagai bagian dari visi dan misi organisasi merupakan jati diri yang dianggap sebagai bagian dari visi dan misi organisasi tersebut. Harapan konsumen yang notabene adalah rekan kerja, masyarakat sekitar, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi sebuah perusahaan. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kedisiplinan. Selanjutnya itu building blocks. Budaya organisasi dapat digambarkan dalam bentuk kerangka bangun budaya atau building blocks dalam 3 tingkat. Penelitian pewarisana budaya organisasi Maksum Group memperlihatkan kerangka bangun budaya organisasi memiliki asumsi komunikasi yang berlandaskan budaya konteks tinggi. Tingkat pertama adalah paradigma yang merupakan cara pandang atau filosofi budaya Sunda yang dibangun dan dikembangkan pada setiap ritual Maksum Group. Tingkat kedua, keyakinan dan nilai dasar yang direduksi diri paradigma melalui nilai-nilai spiritual agama Islam. Tingkat ketiga, perilaku nyata yang ditampilkan oleh seluruh anggota Maksum Group dalam pola kegiatan, rutinitas, dan berbagai bentuk ritual. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tips-tips cara berkomunikasi yang efektif dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang berbasic high context culture. Hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, ketahui mitra bicara atau audiens. Kita harus sangat mengenal dan memahami dengan siapa kita berbicara. Apakah dengan orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan. Status sosialnya seperti apa, pangkat, jabatan, dan semacamnya. Dengan mengetahui audiens, kita harus cerdik di dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah pikiran kita. Artinya, bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kita. Yang kedua, selanjutnya itu ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan sebuah pesan informasi tersebut. Bila kita bermaksud sekadar menyampaikan informasi, tentu berkomunikasi bersifat pengumuman. Tetapi bila kita bermaksud membeli atau menjual barang komunikasi, kita akan bersifat negosiasi. Kalau tujuan kita hanya sekadar untuk menghibur, maka pula bahasa yang kita gunakan itu bahasa ya biasa-biasa saja. Selanjutnya itu perhatikan konteks. Konteks di sini berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi, konteks sangat berperan dalam memperjelas informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu 4, pelajari kultur. Kultur atau budaya, habit atau kebiasaan orang atau masyarakat juga perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Orang Jawa atau orang Sunda pada umumnya dikenal kelembutannya dalam bertutur kata. Kelembutan bertutur kata akan sangat baik bila diimbangi dengan cara serupa. Akan tetapi tentu tidak berarti mutlak. Atau orang Batak yang dikenal bernada tinggi dalam bertutur kata, apakah ketika orang Jawa dan orang Sunda bertemu dalam satu bentuk komunikasi lantas mereka harus saling merubah budaya?
Bahasa dan kebiasaan tentu saja tidak demikian. Yang penting adalah pelaku komunikasinya tersebut. Selanjutnya yaitu pahami bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa, artinya bahasa dapat menjadi ciri khas atau identitas suatu bangsa. Berbicara identitas berarti berbicara harga diri atau kebangsaan. Dengan memahami bahasa orang lain berarti berusaha menghargai orang lain pula. Tetapi memahami bahasa di sini tidak berarti harus memahami semua bahasa yang dipakai oleh mitra bicara kita. Selanjutnya itu efektivitas komunikasi verbal. Kualitas dari sebuah komunikasi verbal sangat ditentukan oleh tonalitas suara atau tinggi rendah dan lemah lembutnya suara, keras tidak suara, dan perubahan nada suara. Akan tetapi totalitas suara tidak cukup, karena tonalitas suara bisa saja membuat komunikasi verbal kurang hidup. Oleh karena itu, tonalitas suara sebaiknya dibarengi dengan ekspresi atau raut muka yang sesuai. Selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi nonverbal. Ada beberapa hal yang harus kita kembangkan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi nonverbal. Itu yang pertama, cara berpakaian. Cara berpakaian telah mengkomunikasikan siapa dan apa status dari seseorang, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam waktu-waktu tertentu. Selanjutnya yaitu waktu bagi sebagian orang. Waktu adalah sesuatu yang sangat berarti. Time is money adalah prinsip yang dipegang oleh para pengusaha, bahkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hidupnya untuk suatu produktivitas yang bermanfaat, baik dokter, akuntan, dosen, bahkan sebagai guru. Selanjutnya itu tempat. Sama seperti waktu, tempat pun sangat menentukan efektivitas dalam sebuah komunikasi. Kantor adalah tempat kerja, restoran adalah tempat makan, lapangan golf adalah tempat olahraga, dan sebagainya. Di samping itu juga ada beberapa fungsi yang dapat menunjukkan komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama repetition atau pengulangan, yaitu berupa pengulangan pesan dari individu yang dilakukan dengan verbal. Yang kedua contradiction atau pertentangan atau penyangkalan, yang berarti penyangkalan pesan yang dilakukan terhadap seseorang, misalnya mengangkat bahu, menggelengkan kepala, atau melambaikan tangan. Yang ketiga yaitu substitution atau pengganti pesan. Misalnya seseorang berkomunikasi dengan fire in his eyes, mendelik atau mengepalkan tangan. Yang keempat complementing, melengkapi pesan verbal, yaitu mengatakan bagus sambil menunjukkan ibu jari, mengatakan orang tidak waras sambil menyilangkan di telunjuk kening, dan yang terakhir yaitu assenting atau penekanan. Penekanan di sini artinya menggarisbawahi pesan verbal, misalnya berbicara dengan sangat pelan. Sekian dari pembahasan dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.